Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 4 April 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 1 jam ya untuk mereview pergerakan XAU USD khususnya di sesi Amerika kemarin. Kalau Anda perhatikan ya, pergerakan XAU USD setelah menyentuh area wave kelima ya di sisi ini mencapai all time high baru 3167.63. Kurang lebih kemarin saya menarik area wave kelima di 3166.45 setelah impulsif wave kelima terakhir, maka akan terjadi koreksi atau korektif, dan koreksinya tentunya berkaitan dengan keputusan daripada si Jeremy Powell ya dalam menyampaikan tarif barunya kemarin, yang sebelumnya ya ekspektasi dari pelaku pasar atau investor ya, di mana ada kekhawatiran bahwa emas akan terkena dampak dari kebijakan tersebut yang mendorong kenaikan harga emas hingga rekor tertingginya yaitu all time high hingga 3167.63. Tapi ternyata pemerintah Trump ya, dari pemerintahan Trump sendiri mengumumkan bahwa emas, baja, aluminium, dan logam lainnya akan dikecualikan dari tarif tersebut yang mulai berlaku. Nah, dari kondisi pengumuman tersebut mengurangi tekanan spekulatif ya pada emas dan tentunya memicu aksi profit taking besar-besaran. Dan sebenarnya selain daripada fundamental yang negatif ya, yang akhirnya para investor melakukan profit taking besar-besaran dan terjadi penurunan yang sangat signifikan ya, dari level tertinggi hingga low yang terjadi di sesi Amerika kemarin itu mencapai 112.28 dolar per troy ounce, dan tentunya penurunan tersebut sangat besar ya, hingga mencapai penurunan di angka 3% ya. Dan saya melihat meskipun terjadinya profit taking, tapi di sisi lain secara fundamental keseluruhan saya masih melihat XAU USD ini masih dipengaruhi tekanan safe haven yang masih sangat signifikan. Dan kemarin juga udah saya sampaikan, di mana ketika saya membahas di review sore, saya sampaikan juga ada aksi profit taking dengan analisa indeks dolar ya. Kemarin saya tunjukkan, Anda bisa lihat di sini, indeks dolar terjadi penurunan yang sangat tajam ya di posisi hari kemarin hingga mencapai area demand ya di sisi ini ya, di area demand, dan diikutin oleh pergerakan XAU USD terjadi penurunan juga ya di sisi kemarin. Nah, ini yang saya sampaikan, awas hati-hati ada kondisi adanya profit taking sedang terjadi. Dan alhasil memang secara teknikal di posisi hari kemarin poin utama adalah batas breakout yaitu 3116.74 sampai dengan 3116.21 di sisi area ini. Jadi kan penentu apakah akan terjadi penolakan pada buyers atau ya seperti ini, atau akan terjadi impulsif bearish seperti ini yang terjadi ya, maka akan terjadi penurunan dan menguji area fair value gap yang pertama di sisi 3086.62 sampai dengan 3101.27. Dan ternyata di posisi ini pergerakannya terus bergerak secara impulsif ya, sampai dengan data ekonomi Amerika kemarin rilis yang tentunya memicu aksi profit taking kembali ya, pasca perilisan data unemployment claim yang sedikit turun ya, di bawah forecast ataupun di bawah angka previousnya, dan tentunya hal tersebut menguatkan indeks dolar secara keseluruhan. Makanya dengan kondisi tersebut
XAUUSD kembali lagi melemah hingga mencapai area fair value gap berikutnya di 3059.30 sampai dengan 3077.20. Dan alhasil setelah tekanan seller tersebut ada penolakan di sisi area fair value gap ya di 3059.30 sampai dengan 3077. Di sisi ini ada penolakan ya, candle hijau sebelum rilis data ISM Service PMI. Dan ketika pukul 21.00 perilisan ISM data Service PMI menunjukkan penurunan yang sangat signifikan di mana previous to forecast-nya menghasilkan aktual 50,8%. Nah, disinilah kondisi ekonomi Amerika semakin terburuk, tekanan indeks dolar udah terjadi penurunan dari pagi hingga sesi Amerika ya, dan disinilah XAUUSD kembali lagi menguat hingga memasuki area zona pantau yang sudah kita tandain sebelumnya, yaitu 3129.49 sampai dengan 3139.55, dan akhirnya terjadi penurunan di posisi tersebut memasuki area batas breakout kembali yang memang area tersebut berada di area di mana buyer dan seller memang memiliki kekuatan yang seimbang. Akhirnya terjadi konsolidasi sampai akhir sesi penutupan. Dengan kondisi seperti ini, ya dengan sentimen pasar yang memang melihat pergerakan yang sangat volatile, dan hari ini akan rilis data non-farm employment change atau NFP ya, dan unemployment rate, rata-rata tingkat pengangguran serta penghasilan per jam atau average hourly earning, di sini akan menjadikan momentum-momentum pergerakan yang pastinya sangat volatile. Menurut saya, kalau kita melihat dengan adanya range pergerakan dalam satu hari atau satu minggu ya biasanya, di sini sudah mencapai $112 per troy ounce. Saya rasa ini sudah menjadikan range pergerakan mingguan rata-rata memang sebesar ini ya. Kalau volatile tinggi itu bisa mencapai 85 sampai dengan $125 per troy ounce. Dan minggu ini dalam pergerakan satu hari sudah mencapai $112 per troy ounce. Ya, saya rasa sederhananya dengan kondisi ini dia tidak akan mengejar atau membuat high baru ataupun low baru. Minimal range pergerakannya hari ini hanya sebatas area all time high 3167.63 sampai dengan batas bawahnya, yaitu mendekati level 3056 poin sekian. Itu akan menjadikan titik bawah dan titik atas saat ini. Dan jika nantinya NFP menunjukkan penguatan data aktualnya lebih tinggi daripada forecast, daripada previous, ya tentunya dia akan membuat pergerakan itu bergerak bullish, minimal menguji area supply. Oke, sampai di situ. Tapi pastinya akan berlanjut untuk minggu depan bergerak bullish. Tapi kalau data non-farm payroll-nya menunjukkan itu maksud saya menunjukkan negatif ya, dia akan bergerak naik. Tapi kalau non-farm payroll sendiri menunjukkan positif ya, angkanya positif naik di atas aktual, maka XAUUSD akan terjadi penurunan. Dan batas area selanjutnya yaitu akan mengejar dari sisi area fair value gap kembali, minimal sampai dengan area tersebut. Oke. Itu pandangan saya ya, gambaran saya seperti itu, dan tentunya Anda bisa cocokkan dengan trading plan Anda masing-masing. Kalau memang sesuai ya bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan sekarang saya akan coba menunjukkan ya beberapa area yang tentunya bisa jadikan acuan, dan saya akan mulai dulu di time frame weekly ya. Kita akan melihat satu minggu ini seperti apa kondisinya. Kita coba cek dulu di time frame weekly dari hari Senin sampai dengan penutupan hari Kamis ya candlenya. Nah, Anda bisa lihat di weekly secara keseluruhan pergerakan daripada XAUUSD masih dalam bullish. Kenapa? Karena dari candle selain terbentuk candle bullish di atas daripada pembukaannya, dan saat ini masih running di atas previous week high. Jadi menurut saya kalau candle tersebut
close-nya ya. Hari Jumat ini terakhir close-nya di atas 3086.62, insya Allah potensi untuk dia bergerak bullish masih sangat signifikan. Di lain daripada area-area yang harus kita pantau. Jadi secara keseluruhan tekanan momentumnya masih sangat signifikan dan diimbangi dari ekor panjang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya, selama hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin. Oke. Dan sekarang kita akan coba lihat di time frame daily. Ya, di daily tentunya di sini terlihat di mana buyers dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Oke. Dia mengambil daripada pergerakan candle hari Senin, Selasa, ya di sini ya. Hari Senin, Selasa, Rabu diambil oleh candle hari Kamis. Semua sapu bersih sampai dengan hari Jumat. Terjadi liquidity di area sini ya. Dan sekarang range-nya antara high dan low yang tadi udah saya sampaikan. Jadi secara keseluruhan terbentuknya candle outside bar terjadi di hari Kamis kemarin meliquidity daripada posisi high dan posisi low. Jadi secara keseluruhan di mana momentum saat ini untuk pergerakan XAU-USD selanjutnya ya dalam posisi buyers dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi teman-teman hati-hati dengan kondisi market yang seperti ini. Memang harus jeli, harus memahami batas area yang harus dipantau. Karena secara keseluruhan untuk dia naik ke atas pun di minggu ini itu udah mencapai target titik tertingginya ya 3161.09 dan sudah memasuki di wave kelima, artinya ada corrective wave. Dan menurut saya ada beberapa peluang yang harus kita tandain ya. Kita akan coba cek dan sekarang kita langsung aja turunkan di time frame yang lebih kecil ya. Yaitu kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, kalau kita perhatikan pergerakan XAU-USD di time frame 4 jam, range-nya yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Ini saya hapus dulu. Ini adalah area fair value gap ya kemarin. Ini area ada fair value gap, jadi saya geser di sini reaksi terjadi ya di situ. Anda bisa lihat di sini ada body candle ya yang candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Ini merupakan volume seller yang sangat signifikan terjadi. Dan di bawah ini adalah candle bullish ya, terjadi bearish kemudian dilawan oleh candle bullish. Di sinilah batas bawah. Jadi secara keseluruhan saya melihat volume seller dan volume buyers ada di area ini. Maka di area tersebut akan menjadikan acuan saya untuk batas atas dan batas bawah. Artinya kalau di time frame 4 jam di sisi ini adalah batas atas 3151.37. Kalau nantinya XAU-USD kembali lagi menguat, oke, minimal menguji 3151.37, maka market akan bergerak bullish. Di sini saya akan tandain dengan bold hitam yang sangat besar. Oke, yang kedua di batas bawah ya, yaitu di 3076.67. Kalau batas bawah di area tersebut XAU-USD sentuh bawah dan breakout close di bawah 3076.67 di area sini, oke, maka market akan menunjukkan potensi penurunan di minggu depan. Ya, kebalikannya kalau dia breakout di atas daripada 3151.37, maka sangat memungkinkan dia akan membuat all time high baru. Oke. Jadi secara struktur atau pergerakan ke depannya saya melihat XAU-USD masih berpeluang bergerak bullish. Ya, masih berpeluang bergerak bullish. Dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam ya. Kita cek dulu untuk time frame 1 jam. Ya, secara peluang momentum bullish ini masih sangat signifikan. Dan kalau jangka pendeknya yang teman-teman tinggal pantau adalah batas breakoutnya di sisi ini ya. Nah, di area 3128. Make sense menurut saya kalau posisi area ini terjadi breakout baik dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, insya Allah dia akan berlanjut naik nantinya sampai dengan batas breakout atas
di 3151.37 akan menguji ke area tersebut. Tapi kalau breakoutnya dari candle impulsif bullish terakhir ini ya, yang sentimen pasar melihat data ekonomi ISM Service PMI dan terjadi dorongan bullish yang sangat signifikan, maka area 3086.24 ini akan menjadikan batas bawah. Kalau ini di breakout, maka Anda bisa cari area retracement dan menuju fair value gap seperti ini. Ya, seperti ini kondisinya. Jadi secara keseluruhan potensi yang terjadi pada XAU-USD ketika kita melihat market memang sedang terjadi konsolidasi besar dari tekanan profit taking dan safe haven, maka skenarionya memang seperti ini. Ya, tetap belum ada perubahan yang cukup signifikan. Cuman catatan saya adalah XAU-USD sejauh ini masih memiliki momentum bullish yang masih sangat signifikan karena ada beberapa faktor yang mendukung safe haven terus terjadi karena dampak dari tarif baru Donald Trump terhadap sentimen pasar ya. Di sini tentunya kondisinya dapat memperkeruh keadaan di jangka panjang. Jadi menurut saya dengan adanya dampak dari kebijakan ini terhadap inflasi global dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menjadi faktor pendukung XAU-USD atau gold dalam jangka panjang masih bullish. Selain daripada itu, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang rencananya 2 kali ya akan dipangkas, ini juga akan mendorong pergerakan XAU-USD masih bergerak positif atau menjadikan safe haven. Selain daripada itu, permintaan dari bank sentral dan ETF yang terus meningkat dan meningkatkan cadangan emas terus berlanjut, dan di sini tetap menjadi faktor pendukung XAU-USD atau gold dalam jangka panjang masih bergerak bullish. Tinggal kita lihat sentimen pasar nanti malam, data non-farm payroll atau NFP yang tentunya akan sangat berpengaruh dari pergerakan XAU-USD selanjutnya. Tapi ada beberapa catatan kalau teman-teman mengikuti, di mana indikator tenaga kerja sebelumnya ya menunjukkan tanda-tanda pelemahan, baik di laporan JOLTS Job Opening ya kemarin menunjukkan lowongan pekerjaan hanya 7,57 juta ya, lebih rendah dari ekspektasi 7,63 juta. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Serta laporan ADP Employment Change juga lebih lemah daripada yang diperkirakan. Jadi secara keseluruhan sebenarnya sentimen bullish pada XAU-USD masih sangat kuat. Cuman ya kita tetap harus lihat hasil aktual daripada data non-farm payroll itu sendiri. Oke. Jadi seperti ini aja yang bisa saya sampaikan untuk XAU-USD analisa hari ini, dan nanti kita akan membahas kembali di review sore ya dan melihat apakah batas breakout 3128.97 akan di break atau dari 3086.62 di sisi ini akan terjadi break. Oke, itu akan menjadikan lanjutan selanjutnya. Tapi ingat, sentimen pasar secara keseluruhan masih berpotensi bullish. Oke, thank you buat semuanya. Terima kasih buat supportnya yang terus membagikan videonya channel Zona Forex pada teman-teman semua yang memang membutuhkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.